Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Riko Hakim akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan. Berikutnya, di sini ada beberapa slide yang akan kita bahas, yaitu dari pertama itu penulis buku, terus definisi mengenai AI, terus manfaat dari AI, kemudian dari sejarah AI dan cara kerja AI serta contohnya. Berikutnya ada, yang pertama ada perkenalan penulis buku. Penulis buku yang jadi sumber referensi adalah Stuart Russell dan Peter Norvig. Stuart Russell lahir pada tahun 1962 di Portsmouth, Inggris. Ia menerima gelar BA dengan kehormatan kelas 1 dalam bidang fisika dari Universitas Oxford pada tahun 1982 dan gelar PhD dalam ilmu komputer dari Stanford pada tahun 1986. Dia kemudian bergabung dengan fakultas di University of California di Berkeley, di mana dia menjadi profesor ilmu komputer, Direktur Center for Intelligent Systems, dan pemegang Smith Zed Chair di bidang teknik. Kemudian ada Peter Norvig. Saat ini Peter Norvig adalah Direktur Riset di Google Inc. dan Direktur yang bertanggung jawab atas algoritma penulisan web inti dari 2002 hingga 2005. Dia adalah anggota Asosiasi Amerika untuk Kecerdasan Buatan dan Asosiasi Mesin Komputasi. Sebelumnya, dia adalah Kepala Divisi Ilmu Komputasi di NASA Ames Research Center, di mana dia mengawasi penelitian dan pengembangan NASA dalam kecerdasan buatan dan robotika, serta kepala ilmuwan di Jangli, di mana dia membantu mengembangkan salah satu layanan ekstraksi informasi internet pertama. Dia menerima gelar BA dalam matematika terapan dari Brown University dan PhD dalam ilmu komputer di University of California di Berkeley. Dia menerima penghargaan Distinguished Alumni dan Engineering Innovation dari Berkeley dan medali pencapaian luar biasa dari NASA. Ia telah menjadi profesor di University of Southern California dan anggota Fakultas Penelitian di Berkeley. Selanjutnya, ada definisi kecerdasan buatan. Kata kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kata intelligence sendiri berasal dari kata bahasa Latin intelligio yang berarti saya paham. Berarti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Intelligence merupakan istilah yang kompleks yang dapat didefinisikan dengan ungkapan yang berbeda seperti logika, pemahaman, self-awareness, pembelajaran, perencanaan, dan problem solving. Sedangkan artificial adalah sesuatu yang tidak nyata seperti tipuan karena merupakan hasil simulasi. Selanjutnya ada kegunaan artificial intelligence. Yang pertama itu meminimalisir kesalahan. Salah satu peran artificial intelligence adalah mengurangi tingkat kesalahan manusia. Artificial intelligence membantu menciptakan peluang dengan akurasi tinggi. Sebagai contoh yang dilakukan startup layanan aplikasi pembukuan uang. Yang kedua ada hemat energi. Kenapa dikatakan hemat energi? Karena sebagai contoh karena manfaat dari AI selanjutnya adalah dapat menjadi solusi penyelesaian masalah perusahaan. AI membantu perusahaan menekan biaya ongkos bahan bakar. Sebagai contoh yang dilakukan startup SparkBeyond. Mengatasi hal ini, SparkBeyond menggunakan sistem gamifikasi. Gamifikasi adalah penggunaan teknik desain permainan berpikir dan permainan mekanik untuk meningkatkan non-game konteks. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persoalan eksplorasi. Teknologi artificial intelligence dapat diterapkan untuk menjelajahi apapun di mana
manusia masih terbatas pada kemampuannya. Yang keempat itu menghemat sumber daya manusia. Keberadaan artificial intelligence sangat memungkinkan menggantikan peran manusia dalam bekerja. AI bisa diterapkan pada sistem teknologi asisten digital. Teknologi ini dapat berinteraksi dengan menggunakan atau dengan pengguna secara otomatis. Sebagai contoh adalah chatbot. Yang kelima ada menjaga kesehatan. Artificial intelligence dipercaya sebagai teknologi yang memiliki ketelitian tinggi dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Artificial intelligence pun juga bersifat konsisten dan cepat. Sama halnya dengan sebuah komputer, maka Anda akan melihat sistem teknologi yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah sebagai big data. Artificial intelligence mampu mengolah data dengan kapasitas besar. Walaupun data Anda memiliki ukuran besar, tapi artificial intelligence siap menyimpan data tersebut dengan baik. Maka ke depan semua data Anda akan disimpan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa depan. Kemudian ada sejarah artificial intelligence. Sejarah dan awal perkembangan artificial intelligence sangat menarik untuk dipelajari karena sudah dimulai sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Salah satu kisah yang terkenal adalah pementasan Rossum Universal Robot atau yang disingkat RUR. Ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada tahun 1920, penulis Kerchevik mempublikasikan fiksi sains dengan judul The Movie Unizaini Roboti Rossum Universal Robot. Cerita ini memperkenalkan istilah robot dan membuat manusia-manusia buatan yang disebut robot. Kemudian ada sejarah penting lainnya adalah usulan Alan Turing yang dikenal dengan Turing Test untuk mendefinisikan mesin yang cerdas atau intelligence. Dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Komputer A dapat disebut cerdas jika komputer A dan seseorang B berkomunikasi melalui bahasa alami dan orang kedua C tidak dapat mendeteksi siapa yang berkomunikasi, A atau B tersebut adalah sebuah mesin. Nah, kemudian bagaimana cara artifisial bekerja? Yang pertama itu bertindak secara manusiawi atau tes pendekatan. Dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu pemrosesan bahasa alami agar dapat berhasil berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Representasi pengetahuan untuk menyimpan apa yang diketahuinya atau didengarnya. Yang ketiga, penalaran otomatis untuk menggunakan informasi yang disimpan untuk menjawab pertanyaan dan untuk menarik pengguna. Yang keempat, pembelajaran mesin untuk beradaptasi dengan keadaan baru dan untuk mendeteksi serta memperkirakan pola. Yang kelima, computer vision untuk melihat objek. Dan yang keenam, robotika untuk memanipulasi objek yang bergerak. Yang kedua itu berpikir secara manusiawi dengan cara pemodelan kognitif. Bidang interdisipliner ilmu kognitif menyatukan model komputer dari artificial intelligence dan teknik eksperimental dari psikologi untuk membangun teori pikiran manusia yang tepat dan dapat diuji. Ilmu kognitif adalah bidang yang menarik, layak untuk beberapa buku tes dan setidaknya ensiklopedia. Kemudian yang ketiga adalah berpikir rasional dengan hukum pemikiran. Hukum pemikiran logik yang seharusnya mengatur jalannya pikiran studi mereka memulai bidang yang disebut logika. Ahli logika di abad ke-19 mengembangkan notasi yang tepat untuk pernyataan tentang semua jenis objek di dunia dan hubungan di antara mereka. Yang keempat, bertindak rasional dengan pendekatan agen. Seorang agen adalah sesuatu yang bertindak. Agen berasal dari bahasa Latin, agere, yang berarti untuk melakukan. Tentu saja, semua program komputer melakukan sesuatu, tetapi agen komputer diharapkan untuk berbuat lebih banyak. Beroperasi secara mandiri, memahami lingkungan mereka, bertahan dalam jangka waktu yang lama, beradaptasi dengan agen rasional perubahan, dan membuat serta mengejar tujuan. Seorang agen rasional adalah salah satu yang bertindak sehingga mencapai
hasil terbaik, atau ketika ada ketidakpastian, hasil terbaik yang diharapkan. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi yang mengandalkan artificial intelligence. Yang pertama itu ada filter email di Gmail. Gmail mengurutkan email menjadi 4 kategori tab yang berbeda dan mengirim email spam ke dalam folder terpisah. Google juga mengklaim bahwa pemfilteran berbasis artificial intelligence mencegah lebih dari 99% spam masuk ke kotak masuk email. Yang kedua ada Discover Weekly di Spotify. Playlist Discover Weekly yang dirilis Spotify pada tahun 2015 lalu mampu menggabungkan rekomendasi yang sesuai dengan bantuan artificial intelligence. Mendasarkan analisisnya dari apa yang telah kamu dengarkan sebelumnya, Discover Weekly di Spotify memberikanmu playlist yang dipersonalisasi sehingga memberikan rangkaian rekomendasi musik yang sangat mungkin kamu sukai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sosial media. Alat Lens di Pinterest menggunakan artificial intelligence untuk mengidentifikasi objek dalam gambar. Apabila kamu mengambil gambar objek menggunakan alat Lens Pinterest, fitur artificial intelligence di dalamnya akan membantumu menemukan gambar objek serupa. Kemudian ada navigasi dan travel. Penggunaan navigasi dalam kehidupan sehari-hari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya berkaitan dengan artificial intelligence. Baik kamu menggunakan Google ataupun Apple Maps untuk menavigasi serta saat kamu memesan objek online hingga tiket pesawat, baik Google atau Apple bersama dengan layanan navigasi lainnya menggunakan artificial intelligence untuk menafsirkan ratusan ribu titik data yang mereka terima untuk memberi pengguna data lalu lintas secara real time. Nah, kesimpulan dari materi di atas adalah penguasaan kecerdasan buatan merupakan kebutuhan mutlak untuk menghasilkan inovasi. Saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronika menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal. Di masa yang akan datang, diperkirakan semua peranti lunak dan perangkat elektronika dan komputer menjadi lebih cerdas dan lebih efisien karena telah ditambahkan beberapa metode kecerdasan buatan dan bukan tidak mungkin menjadikan kita dapat berteman dan berinteraksi dengan perangkat-perangkat cerdas tersebut. Nah, daftar pusaka. Jadi referensi utama dari materi di atas itu adalah buku yang tulis Russell. Kemudian referensi tambahannya saya mencari di Google. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.